Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selamat pagi semuanya. Pagi Ustaz. Apa pelajaran kita pada pagi hari ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, baik anak-anak Ustaz, sebelum kita mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita senantiasa berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar nantinya ilmu yang kita dapatkan senantiasa bisa bermanfaat bagi orang banyak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita berdoa tadi di awal sebelum kita memulai pembelajaran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita untuk bisa terus belajar dan terus bisa mendapatkan keilmuan di pagi hari ini. Amin, amin ya rabbal Amin. Anak-anak Ustaz, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ustaz coba absen kalian dulu satu persatu. Kemudian apabila Ustaz panggil namanya untuk sebutkan hadir. Bisa anak Ustaz? Bisa Ustaz. Rizky Sinaga, Hadir Ustaz. Alfarado, Ya Ustaz. Ihsan, Hadir Ustaz. Sinaga, Rizky Sinaga, Hadir Ustaz. ya ada. Alfarado, Ya Ustaz. Rehan Ginting, Hadir Ustaz. Alfi, Hadir Ustaz. Dode Dias, hadir Ustaz. Dode Dias hadir ya. Oke, hadir semuanya untuk kita kawankan kita pada hari ini. Hadir Ustaz. Alhamdulillah semuanya berarti hadir. Oke, baik anak-anak Ustaz semuanya. Perhatikan sini semuanya anak-anak Ustaz. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ustaz mau coba kalian biar lebih bersemangat lagi di pagi hari ini. Nah, untuk itu coba kita biar kita lebih semangat. Ustaz mencoba dulu biar kita lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik anak-anak Ustaz semuanya. Di dalam hidup itu kita harus terus dan terus belajar. Kita sebagai seorang siswa harus mampu untuk menjadikan diri ini menjadi diri pribadi yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, kita sebagai seorang siswa harus membuat kebaktian diri ini dalam hidup untuk terus membanggakan kedua orang tua kita. Oke, paham anak-anak Ustaz semuanya? Oke, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ustaz mau sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siswa dapat mengetahui arti dari teks puisi. Kemudian siswa dapat mengetahui ciri-ciri dari teks puisi. Kemudian siswa dapat membuat teks puisi dan siswa dapat menyampaikan isi dari teks puisi tersebut. Oke, baik anak-anak Ustaz semuanya. Untuk itu materi kita hari ini adalah teks puisi. Oke, perhatikan sini. Teks puisi adalah teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan sang penyair dengan kata-kata yang indah.
Kemudian ciri-ciri puisi. Yang pertama, memiliki rima yang bersaja a a a a atau a b a b. Kemudian memiliki beberapa bait kemudian memiliki majas. Oke, perhatikan anak-anak Ustaz semuanya. Sebelum saya jelaskan materi pada hari ini, teks puisi adalah teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan sang penyair dengan kata-kata yang indah. Artinya apa? Teks puisi di sini adalah suatu teks yang menunjukkan, mengungkapkan perasaan, ya kan? Dia mengungkapkan perasaan maupun mengungkapkan pikiran. Pikiran siapa? Pikiran sang penyair. Penyair siapa, Ustaz? Penyair adalah yang membuat puisi. Nah, dia udah mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan perasaannya dengan penuh rasa. Dia membuat kalimat-kalimat itu dengan kata-kata yang indah. Dengan apa? Dengan kata-kata yang indah. Sehingga nantinya puisi yang dibuat seorang penyair itu akan lebih terasa. Kan begitu? Lebih berasa ketika diungkapkan. Jadi seorang penyair itu dia berpikir. Nah, dia berpikir itu untuk membuat puisi. Dia berpikir dengan mengungkapkan pikirannya dan perasaannya. Sehingga maka tumbuhlah, terjadilah kalimat-kalimat yang indah. Kemudian daripada itu ada beberapa ciri-ciri dari teks puisi tersebut. Yang pertama, memiliki rima yang bersaja a a a atau a b a b. Maksudnya apa, Ustaz, memiliki rima bersaja a a a atau a b a b? Dia bisa tiap akhir kalimatnya. Makanya semuanya sama di ujung-ujung kalimatnya. Paham? Rimanya sama, ujung-ujungnya sama semua. Kemudian memiliki beberapa bait. Memiliki beberapa bait artinya apa? Memiliki beberapa baris. Bait 1, bait 2, bait 3. Nah, dia sama semuanya. Paham anak Ustaz? Kemudian dia memiliki majas. Artinya memiliki kalimat-kalimat kiasan. Kan gitu kan? Seolah-olah, kan gitu. Nah, itulah kalimat-kalimat yang dipersiapkan dalam misalkan untuk teks puisi. Paham anak Ustaz semuanya? Oke, baik anak-anak Ustaz semuanya. Tadi Ustaz sudah menjelaskan, ya kan? Sudah menjelaskan dari apa yang dimaksud dengan teks puisi, kemudian ciri-ciri dari teks puisi tersebut. Oke, sekarang coba kalian salin semuanya di buku catatan kalian. Bisa disalin, silakan anak-anak Ustaz semuanya. Oke, baik anak Ustaz semuanya sudah ditulis semuanya di buku catatan kalian. Oke, sekarang Ustaz mau kasih tugas kalian. Sekarang Ustaz mau coba kalian bagi menjadi setiap orang menjadi 2 kelompok. Jadi setiap kelompok itu 2 orang yang nantinya setiap kelompok mencoba untuk membuat teks puisi. Paham anak Ustaz semuanya? Nah, jadi dia membuat teks puisi seperti yang sudah saya sampaikan. Untaikan pikiran dan perasaan kalian. Nah, dengan ciri-cirinya memiliki rima yang bersaja a atau b, memiliki beberapa bait, kemudian memiliki majas tersendiri dengan kiasan-kiasan. Oke, Ustaz akan pilih kelompok kalian biar kalian bisa berdiskusi. Satu kelompok 2 orang, Sinaga dengan tulis, kemudian Rehan dengan Ihsan, kemudian Faridul dengan Joki, kemudian Devandra dengan Dude, Alpi dengan si ini.
Cut. Oke, jadi si Alpi dengan si Lamhot, kemudian si Jaki dengan si Rizky ya, untuk menjadikan kelompok kalian buat contoh satu teks puisi. Paham anak-anak Ustaz semuanya? Bisa? Coba nanti mejanya agak dirapatkan dengan tim kelompoknya. Paham anak-anak Ustaz? Silakan coba berdiskusi dengan teman-teman minggu Ustaz. Oke, baik, silakan kerjakan untuk berdiskusi satu sama lainnya. Oke, baik anak-anak Ustaz, udah semuanya? Udah selesai? Udah semua teks puisinya dibuat? Setelah kalian berdiskusi tadi, Ustaz cukup melihat dan antusias atas pelajaran kita hari ini. Coba Ustaz mau tunjuk dulu, atau siapa kira-kira kelompok yang mau untuk mengutarakan teks puisi dari hasil diskusi kalian? Siapa yang mau kira-kira? Ada yang mau? Ada yang mau? Yang mau silakan angkat tangan. Yang mau maju ke depan untuk menjadi puisi? Ya, bisa. Silakan coba sampaikan isi teks puisinya. Ini kalau dibuat. Silakan. Baik teman-teman, saya akan membacakan puisi dengan berjudul Guru. Wahai guruku, engkaulah cahaya pelitaku, penerang hati dalam sanubariku. Kau ajari aku dengan kesabaranmu, kau bimbing aku dengan kelembutanmu. Kau tak pernah lelah menuntunku, kau alurkan tangan ketika aku membutuhkanmu. Kau tak pernah mengeluh dengan kenakalanku, kau tak pernah lelah di hadapanku. Ku selalu berdoa untukmu, wahai pahlawan tanpa tanda jasa bagiku. Semoga Tuhan selalu menjagamu, wahai guruku. Ya, tepuk tangan sama kami. Oke, dari puisi yang disampaikan Ihsan tadi, cukup menarik. Dia telah mengungkapkan perasaan dan pikirannya yang bertemakan tadi apa? Guru. Nah, artinya apa? Sesuai dengan yang disampaikan Ihsan tadi. Jadi dia membuat teks puisi tersebut bersama teman sekelompoknya memiliki rima dan bersajak dengan ujungnya a. Kemudian memiliki beberapa baik dan bermajaskan. Itu yang saya sampaikan dari ciri-ciri dari teks puisi tadi. Paham semuanya anak-anak Ustaz semua di sini? Paham, Ustaz. Oke, itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, biar kita lebih semangat lagi, coba Ustaz mau tes semangatnya untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Coba tepuk semangat. Semangat. Oke, baik anak-anak Ustaz. Sebelum kita tutup, coba Ustaz mau coba simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ustaz mau menyimpulkan, siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita? Dan bisa? Ya. Kesimpulan, teks puisi harus memiliki karakteristik yang dapat memberikan motivasi kepada sang penulis. Iya, benar. Jadi teks puisi itu harus memiliki karakteristik seperti yang disampaikan dari pengertiannya. Dia harus memiliki pemikiran, kemudian perasaan, sehingga bisa menimbulkan karakteristik. Kemudian saya mau memberikan kesimpulan, bisa ya, Jaki. Teks puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperinci. Benar sekali yang bilang Jaki. Jadi teks puisi harus memiliki kata-kata kiasan sehingga bisa memperindah dalam puisi tersebut. Oke, baik anak-anak Ustaz, bisa tambahin untuk melengkapi kesimpulan kita pada hari ini. Jadi teks puisi dan ciri-ciri teks puisi ini harus benar-benar diperhatikan, sehingga harus memiliki beberapa bait, kemudian dengan rimanya dan bersajakan a atau abi itu harus benar-benar diperhatikan. Dan yang paling terpenting adalah ketika membuat puisi, kita harus benar-benar dengan perasaan dan pikiran kita, sehingga puisi yang diciptakan nantinya bisa dapat memotivasi, bisa dapat berkesan bagi sang pembacanya. Paham anak-anak Ustaz semuanya? Paham, Ustaz. Oke, untuk itu semoga pembelajaran kita di pagi hari ini semoga dapat bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang luar biasa dan sukses nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.